Oke. Seperti apa nih? Ikut nyumbang ngegol seperti apa Mas Dut? Ya seru sih, seru alhamdulillah. Cuman saya emang tadinya nggak tahu ternyata saya yang paling muda ternyata. Paling muda paling jago Mas Dut. Paling muda paling jago paling diandalkan gitu. Enggak lah. Jadi sempat kena tackle gimana tuh kakinya Mas? Gila sakit banget men. Enggak lah buat seru-seruan buat seru. Om Duta golin hat-trick tadi Pak. Hah? Oh dikasih tadi itu. Om Duta, gimana sih kayaknya dirimu udah berusia tapi tetap awet muda, gimana sih? Mau jadi Ya ini karena orang-orang ini nih, karena orang-orang ini. Karena mereka mendoakan yang baik-baik. Tadi juga sempat selebrasi ala Marceng. Hah? Tadi selebrasi ala Marceng. Oh iya, itu karena saya disediain kursi tadi. Jadi saya pakai aja. Mas Dut seberapa suka sama sepak bola sih katakan Om Duta? Ya suka, alhamdulillah suka. Suka sekali dari kecil. Tapi Mas Duta menjaga stamina sendiri di usia yang segini gimana sih caranya? Biar Emang tetap usia bugar berapa? gitu. Emang lu pikir gue berapa usia? Enak aja usia. Oh iya. Biar tetap bugar, tegar Oh gitu. iya. Ya olahraga, mau ya apapun lah. Mau sepedaan, mau jalan kaki. Kalau ada yang ngajakin main bola, ya main bola. Ada yang ngajakin tenis, ada yang ngajakin basket. Pokoknya olahraga aja. Dari segi pola makan sendiri Menjaga nggak ya? Ya enggak, enggak jaga. Saya sih makan apa aja sih. Makan apa aja. Cuman ya enggak ngawur juga makannya. Mesti enggak terus makan yang apa jeroan yang kayak gitu-gitu. Saya sih emang enggak terlalu ini sih. Cuman ya hitungannya saya enggak terlalu jaga. Ini lintas generasi banyak banget yang ngefans sama Mas Duta sampai bagaimana lintas generasi banyak sekali yang ngefans sampai sekarang sama Mas Duta itu seperti apa sih? Ya saya cuman bisa bilang alhamdulillah ya kan apa ya? Itu tuh kalau saya bilang sih organik sih. Maksudnya kan Sheila on 7 juga nggak pernah gimana-gimana. Maksudnya nggak pernah meng-create apapun, nggak pernah meng-create supaya kita masih diingat sama orang atau apapun. Ya kita mengalir aja kan. Jadi emang organik emang ya itu karena Allah sayang sama Sheila on 7 itu. Menjaga itu semuanya seperti apa Mas Dut? Hah? Menjaga itu semuanya seperti apa? Ya bersyukur. Bersyukur sama yang ngasih semua kebaikan ini. Mas, tapi penampilan dari dulu gini-gini aja, rambut kayak gini, style kayak gini, emang Iya. dipertahankan dari dulu atau memang? Kalau rambut ya nggak kayak gini-gini aja lah. Saya gondrong pernah, saya gimbal pernah, cepak pernah. Justru saya orang yang sering ganti-ganti potongan rambut sebenarnya. Tapi ya. Ini juga setiap kesempatan selalu konsisten untuk ngeladenin permintaan foto dari fans. Effortnya gimana sih? Ya itu salah satu rasa syukur saya sama yang di atas aja. Ya kan saya bisanya itu. Ya kalau saya begitu aja mereka udah happy kan ya berarti kan ya alhamdulillah. Mas, kalau disebut laki-laki idaman gimana Mas? Kenapa? SMP awet muda. Ya itu tadi didoain orang banyak nih. Mas, disebut laki-laki idaman seperti apa mungkin Mas? Idaman siapa nih? Banyak orang. Ya kan itu yang tahu malah orang. Kalau saya kan nggak tahu saya. Saya taunya diidamkan oleh istri saya mana. Saya. Nah ini juga buat Bapak juga Gimana keluarga harmonis itu juga banyak menjadi contoh dari orang bagaimana? Ya kan selama pernikahan itu masih berjalan, kita masih dikasih umur kan proses belajar itu kan terus jalan. Jadi ya kalau ada yang merasa bisa, ada yang dicontoh ya alhamdulillah. Tapi ya pasti kan dari itu semua pasti ada juga yang nggak boleh dicontoh juga, pasti kan ada kan. Saya juga nggak seperfect itu kan. Cuman kan intinya ya sampai sekarang saya sama keluarga saya sama-sama masih mau belajar terus bareng. Anak ikut jalur ke dunia musik nih Mas Dut, ikut nyanyi dan sebagainya. Iya, itu tapi mengalir aja sih kan itu juga bukan sepenuhnya dari saya gitu. Jadi ya kebetulan om-omnya juga ngajakin terus anaknya juga mau ya. Kalau saya sih tugas utamanya dia tetap kuliah lah. Jangan kayak bapaknya nggak selesai kuliah gitu. Cuman ya jadi selama ini ya dia ikut kalau di sela-sela kuliah aja. Jadi kan anak sebagai bestie juga. Oh ya pasti karena kan saya kan menikah muda kan. Jadi anak saya udah gede-gede kan. Anak-anak saya udah umurnya udah usia anak-anak kuliah. Jadi ini udah insya Allah momen-momennya apa ya?
bisa berbicara yang sama laki-laki ya laki-laki sama laki-laki, yang sama perempuan ya kayak sahabat. Mudah-mudahan sih bisa gitu. Emang tujuan begitu menikah muda pengen punya anak yang gak jauh usianya? Ya salah satunya itu karena kebetulan orang tua saya, ayah saya itu menikah di umur 37 waktu itu. Jadi terus saya jadi yatim SMA kelas 1. Jadi saya belum sempet waktu itu ngalamin bicara sama ayah saya tuh laki-laki sama laki-laki itu saya nggak sempat ngalamin. Prosesnya ya pembicaraan saya sama ayah saya ya bapak sama anak yang masih kecil gitu. Jadi ya alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan bisa ngobrol dewasa sama anak-anak saya gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau mau bisa rumah tangga juga seperti apa sih tipsnya? Kan tadi udah diceritain. Tipsnya mungkin dari Oh nggak ada tips karena saya juga masih belajar terus kan. Nggak ada tips. Dengan perkembangan zaman khawatir nggak sih anak kan sebagai bapak dewasa ada Ya. kontrol sendiri nggak sih untuk pergaulannya ini? Oh ya kalau kontrol kan pasti itu ada effortnya lah. Cuman ya pada akhirnya kan semua diserahkan sama yang di atas kan. Ya kita cuma bisa berusaha aja gitu. Jadi berharap apa yang kita tanam dipetiknya ya manis gitu. Mudah-mudahan gitu. Ya kan saya masih belum tahu. Anak saya kan masih perjalanan menjadi dewasa. Ya mudah-mudahan aja. Mas goalsnya mungkin apalagi sih yang belum dicapai oleh seorang duta? Seorang duta. Alhamdulillah sih saya emang nggak pernah punya goal yang gimana-gimana, tapi alhamdulillah apa yang saya ikhtiarkan sampai hari ini banyak dikabulkannya sih alhamdulillah. Jadi kalau saya pribadi, kalau di musik ya kan besok ini launching single barunya Silon Seven. Jadi itu Silon Seven punya karya baru. Selamat menikmati. Apa? Resolusi 2025. Terus berusaha sehat. Itu aja.